Pagi itu Indramayu diselimuti kabut tebal. Deretan pohon kelapa di sepanjang muara Cimanuk bergoyang pelan, bau asin Laut Jawa merayap ke gang-gang kecil desa Karangsong. Warga sudah terbiasa dengan ritme yang tenang. Perahu pulang saat fajar, tempat pelelangan ikan riuh sejenak lalu sunyi kembali. Semuanya terasa biasa sampai kabar itu menyebar seperti angin. Pak Nardi, nelayan Parubaya yang setiap hari menebar jaring di mulut muara, kembali ke dermaga dengan wajah pucat. Saya kira jaring saya tertahan karena katanya terbata kepada orang-orang yang berkumpul, tapi yang naik bukan ikan. Ia tak melanjutkan. Sorot matanya kukup membuat semua orang menelan ludah. Tak lama kemudian garis polisi membentang di tepi pantai. Tim SAR, Satpol Air dan petugas Basarnas turun ke air. Perahu karet melaju perlahan, penyelam menyusuri rimbunnya akar bakau dan reruntuh karang. Menjelang siang bisik-bisik berubah jadi gemuruh. Ditemukan beberapa jenazah di kedalaman dangkal tersangkut pada karang dan tali pancing lama. Jumlahnya menurut petugas lebih dari 1 dan kabar yang paling santer menyebut 7. Di bibir pantai orang-orang berdiri berkelompok. Ada yang berdoa lirih, ada yang saling tukar cerita. Jangan-jangan itu rombongan nelayan yang hilang bulan lalu, gumam seseorang. Atau korban kapal karam, sahut yang lain. Pak Khairul, ketua RO, berusaha menenangkan warga tapi suaranya kalah oleh debu ombak. Menjelang sore tenda penerangan didirikan. Proses identifikasi berjalan hati-hati, tak ada detail yang diumbar, tak ada spekulasi yang dibiarkan liar. Ibda Arya, penyidik Satreskrim Polres Indramayu, berdiri beberapa langkah dari garis pembatas. Matanya mengikuti tiap pergerakan petugas forensik, napasnya teratur, sikapnya tenang. Lahir dan besar di pesisir utara Jawa, Arya hafal betul ritme kampung nelayan, kemiskinan yang membuat orang nekat, kuaka yang bisa berubah seketika, dan rahasia yang kadang disimpan lebih dalam daripada palung laut. Paksi orang Babin Kamtibmas berbisik mendekat, menyerahkan daftar temuan awal, pakaian kerja nelayan, beberapa tali, 1 gelang karet dan tato kecil berbentuk pari di pergelangan tangan salah satu korban, gambar yang banyak dipakai para awak perahu di Karangsong. Tak ada identitas, tak ada dompet, hanya petunjuk yang memberatkan udara. Kabar cepat menyebar ke kampung-kampung. Rumah panggung ramai oleh pertanyaan yang tak punya jawaban. Malam itu Arya menyisir tepi muara. Lampu Petromax pedagang kopi bergoyang, tertiup angin, suara radio dari warung menyala pelan. Ia mencatat nama saksi, menandai titik temuan dan meminta Polairut memperluas pencarian hingga sabuk bakau paling luar. Di sudut jalan setapak busauda janda nelayan yang rumahnya menatap langsung ke laut menahan lenggan Arya. Semalam saya lihat lampu perahu yang tak biasa, katanya lirih. Bukan lampu pencari ikan. Perahunya diam di air dalam, mesinnya berdengung halus lama sekali lalu lenyap menjelang subuh. Arya menanyakan siri-siri. Tak ada bendera. Katnya gelap, suara mesinnya mirip kapal wisata bukan kapal jaring. Catatan bertambah peta di kepala Arya makin jelas. Pagi berikutnya ia dan tim mendatangi para pemilik perahu wisata dan kapal angkut kecil di Karangsong. Di antara nama-nama yang dikatat, satu nama muncul berulang kali, Rudi Hartanto, pemilik kapal kayu yang biasa menggantar muatan malam dari muara ke dermaga kota. Rudi 2 minggu tak kelihatan, kata seorang montir perahu. Terakhir dia pesta kecil di rumahnya. Setelah itu kapal berangkat malam-malam. Rumah Rudi berada di gang sempit tak jauh dari musyalah. Sari, istrinya, membuka pintu dengan mata sembab. Di dinding ruang tamu tergantung foto ulang tahun sederhana. Rudi berpose bersama 6 lelaki lain, semua tersenyum dengan menggangkat cangkir teh. Arya terdiam sejenak. Pola wajah pada foto, usia, postur, potongan rambut selaras dengan gambaran umum dari lokasi penemuan. Sari menggigit bibir. Abang bilang kuma antar barang titipan. Sekali jalan honornya besar ukapnya. Tak ada yang menyebut apa barangnya atau siapa pemiliknya. Di atas meja tersisa nota belanja dan sekarik kertas dengan angka telepon yang disimpan terburu-buru. Sore turun perlahan. Ombak menampar tiang-tiang dermaga, burung-burung kamar berputar rendah. Arya berdiri di tepi air memandangi garis horizon yang ditelan kabut. Instingnya mengatakan ini bukan kecelakaan. 7 orang berangkat bersama dan tak satu pun kembali. Ada tenggan yang menggatur, ada pikiran yang menghitung, ada jalur yang sengaja dipilih sunyi dalam, sulit disaksikan. Ia menutup buku catatan. Mulai malam ini patroli diperluas sampai bibir bakau, ujarnya para anggota. Semua perahu gelap tanpa bendera didata. Siapapun yang melihat lampu diam di air laporkan. Kita cari siapa yang menunggu di kedalaman. Jauh di luar sana laut bergemuruh seperti menahan rahasia. Di Karangsong kehidupan mencoba berjalan seperti biasa. Namun setiap kali lampu kapal terlihat berkedip di kejauhan, orang-orang tanpa sadar saling menatap, mengingat 7 bayang yang belum sempat pulang. Matahari pagi menembus perlahan kabut tebal Karangsong. Di dermaga kecil deretan perahu nelayan terikat rapat, sebagian masih basah oleh embun.
Ibda Arya berdiri di samping mobil patroli memperhatikan tim Polairut yang menurunkan peralatan selam tambahan. Malam tadi arus laut sempat naik dan arus seperti itu sering menyembunyikan banyak jejak. Pak Arya, ujar seorang anggota SAR, kami sudah tandai lokasi penyelaman. Ada kemungkinan arus menyeret lebih jauh ke arah muara dalam. Arya mengangguk, pandangannya menembus lapisan kabut tipis yang menggantung di atas air. Di sanalah 7 nyawa hilang Arya meninggalkan tanda tanya di dasar laut. Sementara tim penyelam bergerak, Arya mendatangi rumah Sari, istri Rudi Hartanto. Rumah itu kini sunyi, wajah Sari masih sembab tenggannya menggenggam foto ulang tahun yang semalam ia tunjukkan. Abang tidak pernah bilang apa-apa Pak, cuma bilang kerja semalam saja, ukapnya lirih. Katanya upah besar tapi saya tidak tahu dengan siapa dia berangkat. Arya mencatat setiap kata. Ada yang terakhir menghubungi Rudi, nomor telepon pesan Sari menggeleng. Lalu seakan teringat sesuatu yang mengambil sekarik kertas kusut dari balik kaleng bumbu dapur. Ini nomor yang dia tulis buru-buru sebelum berangkat. Saya tidak sempat tanya. Nomor itu Arya masukkan ke saku. Tak jauh dari sana bersauda perempuan renta yang malam itu mengaku melihat lampu perahu asing menunggu di bangku bambu. Ia menatap laut dengan pandangan kosong. Lampunya tenang, tidak bergerak, ulangnya. Bukan lampu perahu nelayan biasa. Suara mesinnya halus seperti kapal wisata tapi tak ada tanda atau bendera. Arya minta salah satu anggota mencatat arah angin dan pasang surut malam kejadian. Jika lampu itu diam di air dalam hingga subuh, maka kemungkinan kapal itu menjadi titik awal bencana. Menjelang siang tim penyelam naik ke permukaan. Seorang di antara mereka menyerahkan kantong plastik berisi potongan tali nilon dan sebuah kalung besi karat. Kami menemukannya terikat di salah satu batu karang, lapor penyelam. Ada bekas simpul keras, sepertinya mengikat sesuatu yang berat. Arya berjongkok memeriksa simpulnya. Simpul itu bukan simpul nelayan biasa, lebih rapi, kuat dan digunakan untuk menahan beban berat. Ini bukan kecelakaan, gumamnya pelan. Ini direncanakan. Sore hari posko darurat didirikan di depan kantor desa. Ketua RO Pak Khairul datang dengan beberapa warga. Wajah mereka tegang. Pak Arya, orang-orang mulai takut ke laut malam-malam. Mereka bilang laut sedang marah, ukapnya setengah berbisik. Arya menarik napas panjang. Ini bukan kemarahan laut Pak. Ini perbuatan manusia. Kalimat itu menggema di udara lembab. Malam menjelang. Kabut turun lagi lebih tebal dari kemarin. Ombak laut Jawa memukul tiang dermaga seperti langkah kaki raksasa tak terlihat. Arya berdiri sendirian memperhatikan layar ponsel dengan nomor misterius yang diberikan Sari. Nomor itu terdaftar atas nama tak dikenal. Saat ia coba menelepon, hanya suara statis dan sinyal terputus. Dari jauh lampu satu kapal patroli Polairut tampak redup berayun di atas ombak kecil. Arya menyalakan senter menandai arah laut. Ia tahu di balik kabut itu ada seseorang atau sesuatu yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Langkah pertama sudah jelas menemukan siapa pemilik kapal gelap malam itu. Langkah berikutnya yang lebih berbahaya adalah mencari tahu apa yang mereka bawa. Langit kerangsong berwarna abu pukat saat tim patroli laut bersiap di dermaga. Kabut belum sepenuhnya hilang tapi Ibda Arya sudah berdiri di anjungan kapal Polairut menatap garis air tenang yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Di tangannya sebuah foto kapal kayu berwarna hitam hasil dari tangkapan kamera nelayan semalam, terlihat buram tapi cukup jelas menunjukkan tidak ada bendera dan tidak ada lampu tanda. Ini kapal yang sama dengan yang dilihat Bu Sauda, ujar seorang anggota menunjuk bentuk haluan runsing. Jenisnya kapal angkut kecil tapi tenaganya mesin diesel besar. Bukan kapal nelayan biasa. Arya menyipitkan mata. Ia hafal setiap jenis perahu di sekitar muara Cimanuk tapi kapal ini asing. Kita cari siapa pemiliknya, ujarnya pelan namun tegas. Di pelabuhan eretan tempat kapal-kapal kecil sering bersandar, Arya bersama 2 anggota reskrim mulai menyusuri daftar perahu berizin. Petugas pelabuhan menggeleng ketika foto kapal hitam ditunjukkan. Tidak ada di daftar resmi. Mungkin kapal rakitan liar atau kapal wisata ilegal, ujarnya. Tapi, saya pernah lihat bentuk ini lewat tengah malam 2 minggu lalu. Arya menajamkan perhatian. Siapa yang bawa tidak tahu pasti Pak. Tapi saya ingat di haluan ada tanda kecil huruf RH yang dekat putih. Seperti inisial. RH, 2 huruf itu langsung mengingatkan Arya pada satu nama yang sudah disebut kemarin, Rudi Hartanto. Sore harinya Arya kembali ke rumah Sari. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dengan ombak. Di ruang tamu kecil Sari duduk sambil memeluk lengan, tatapannya kosong. Arya meletakkan foto kapal hitam di atas meja. Ibu kenal kapal ini, Sari menatap lama. Wajahnya menegang. Itu kapal suami saya, ukapnya nyaris tak terdengar. Dia menggekat ulang hitam pekat bulan lalu. Katanya agar tidak cepat pudar karena air asin. Apakah ada orang lain ikut malam itu? Sari menggigit bibir. 6 orang teman lama. Mereka sering berlayar bareng sejak muda. Tapi malam itu suasana lain. Suami saya kelihatan tegang. Bukan seperti biasa. Arya mencatat semua nama satu persatu.
Di karatan itu kini ada 7 orang semua laki-laki dari desa sekitar. Dan 7 orang itu menurut forensik kokok dengan jumlah mayat yang ditemukan di dasar laut. Malam itu di posko darurat Arya menatap peta laut Karangsong yang terbentang di dinding. Mereka semua berangkat dari muara sekitar pukul 22.00 ujarnya kepada tim. Perahu ditemukan hanyut pagi ini 3 km ke barat. Artinya kapal dimatikan atau sengaja ditinggalkan. Salah satu anggota menunjuk foto satelit. Pak kalau benar mereka dimatikan di sini katanya sambil menunjuk lingkaran di tengah laut ada kemungkinan kapal dipakai untuk mengangkut barang sebelum mayat-mayat itu dibuang. Arya terdiam. Kata barang menggantung di udara seperti kabut. Ia ingat kata-kata Sari Upa besar sekali jalan. Kalau ini hanya pencurian ikan tak akan ada 7 mayat di dasar laut gumamnya. Ini jauh lebih besar. Sekitar pukul 11 malam salah satu kapal patroli menemukan bangkai kapal kayu berwarna hitam terdampar di tepi hutan mangrove tanpa awak. Dinding kapal penuh goresan panjang seperti bekas gesekan karang. Aroma asin bercampur bau busuk menyenggat udara malam. Arya melompat turun ke lumpur menyinari dek kapal dengan senter. Air laut menetes perlahan dari tali nilon yang kusut di pojok kapal. Di dalam kabin hanya ada beberapa potongan tali berdarah dan sebuah ponsel retak yang tersangkut di lantai kayu. Ia menyalakan ponsel itu dengan hati-hati. Layar menyala redup. Ada satu video pendek tersimpan. Tangan Arya bergetar tipis saat ia menekan tombol play gambar goyang. Suara ombak dan mesin kapal berdengung. Beberapa orang tertawa gugup. Lalu suara berat seseorang terdengar jelas jangan ada yang berkhianat. Laut akan menelan siapapun. Setelah itu kamera jatuh gambar gelap hanya suara air dan teriakan. Arya menutup ponsel perlahan. Hatinya terasa berat. 7 orang satu kapal gelap barang misterius gumamnya. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini awal dari sesuatu yang lebih gelap. Di kejauhan suara ombak menggam seperti makhluk yang sedang menahan rahasia. Dan Arya tahu ia baru saja membuka pintu pertama dari labirin kasus ini. Angin laut dini hari terasa basah dan berat. Ibta Arya masih berdiri di dekat bangkai kapal hitam yang terdampar di tepi hutan mangrove Karangsong. Cahaya lampu senter memantul di permukaan kayu yang leket dan bau busuk kian menyenggat. Tim identifikasi sibuk mengambil foto dan sampel semuanya harus dikatat selengkap mungkin. Seorang anggota tim forensik menghampiri. Pak di tali nilon ini ada bekas darah kering dan simpul ikat yang sangat kuat. Sepertinya digunakan untuk mengikat tangan atau kaki. Arya mengangguk pelan. Simpul itu sama seperti simpul yang ditemukan penyelam di dasar laut kemarin sangat rapi bukan simpul nelayan biasa. Artinya ada orang yang sengaja menyiapkan semua ini. Di dalam kabin kapal udara lebih penggap, beberapa peralatan rusak berserakan botol solar tali jangkar ember dan satu kantong plastik berisi sarung tangan karet. Di pojokan ponsel retak yang ditemukan semalam sudah disegel sebagai barang bukti. Arya menyinari dinding kayu bagian dalam, ada jejak goresan panjang seperti kuku yang menkakar. Mereka melawan sebelum dibuang gumamnya pelan. Pak suara salah satu anggota memanggil dari luar kapal ada jejak roda di tanah sepertinya kendaraan sempat masuk ke area mangrove ini. Arya melompat turun dari dek kapal. Di antara lumpur dan akar bakau memang terlihat bekas roda kendaraan besar kemungkinan truk atau mobil box. Jejak itu memudar ke arah jalan kecil menuju gudang perikanan lama yang sudah lama tidak dipakai. Siang harinya Arya mendatangi gudang tua itu bersama 2 anggota reskrim. Bangunannya kusam pintu besi berkarat-karat dinding menggelupas. Tapi bekas ban kendaraan masih jelas di tanah becek. Ia memberi isyarat tangan. Kita cek pelan-pelan. Pintu gudang didorong perlahan bunyi engselnya melengking panjang. Di dalam ruangan gelap dan lembab itu bau amis ikan bercampur dengan bau solar menyenggat. Di lantai beberapa kotak kayu panjang diletakkan sejajar ditutup terpal abu-abu. Seorang anggota menarik ujung terpal. Di bawahnya bukan ikan. Kotak-kotak itu kosong tapi di dasar terdapat serpihan karung plastik dan bekas tali nilon sama persis dengan yang ditemukan di kapal hitam. Gudang ini jelas digunakan untuk memindahkan barang ujar Arya nada suaranya berat dan bukan barang legal. Malam itu posko darurat di tepi pantai penuh dengan peta laut foto kapal dan catatan saksi. Semua petunjuk mengarah ke satu hal kapal Rudy Hartanto dipakai untuk mengangkut muatan gelap. Tapi siapa pemilik barang itu dan kenapa semua orang di kapal mati? Seorang anggota melapor kami cek latar belakang Rudy. 2 minggu sebelum hilang dia menerima transfer besar dari sebuah perusahaan penggolahan hasil laut milik Haji Tono di Karangsong. Nama itu membuat ruangan hening. Haji Tono dikenal semua orang pengusaha kaya pemilik beberapa kapal besar dan punya koneksi kuat. Tapi juga terkenal sering bermain di wilayah abu-abu tidak pernah tertangkap tapi selalu ada dalam cerita para nelayan. Keesokan paginya Arya mengunjungi pabrik penggolahan milik Haji Tono. Kompleksnya luas berpagar besi tinggi dan dijaga ketat.
Si orang satpam menatap curiga saat ia menunjukkan surat perintah pemeriksaan. Haji Tono mengkul tak lama kemudian mengenakan kemeja putih bersih dan senyum sopan. Wah, ada polisi datang pagi-pagi. Ada apa ya Pak? Arya, suaranya terdengar tenang, terlalu tenang. Arya meletakkan foto kapal hitam di meja. Kapal ini milik Rudi Hartanto. Dia menerima uang dari perusahaan Anda 2 minggu lalu. Kami sedang menyelidiki kematian 7 orang termasuk Rudi. Saya perlu tahu untuk apa uang itu diberikan. Wajah Haji Tono sedikit berubah tapi ia tetap tersenyum. Itu pembayaran pengiriman hasil laut Pak. Ikan beku untuk dikirim ke tengah laut ke kapal ekspor. Semuanya resmi. Arya menatap lurus ke matanya. 7 orang mati Pak Tono. Kapalnya tenggelam. Tak ada satupun bukti kiriman ikan di lokasi. Tentu saja, jawabnya dengan nada santai. Laut Jawa itu ganas. Barang bisa hilang begitu saja. Saya pun rugi besar. Saat keluar dari pabrik, Arya berhenti di depan pagar. Ia tahu Tono tidak akan mudah dijerat hanya dengan satu bukti transfer. Tapi semua jejak kapal hitam, uang transfer, gudang tersembunyi menggara ke dia. Aku harus temukan bukti yang lebih kuat, gumamnya dalam hati. Kabut sore turun perlahan di tepi laut. Ombak bergulung ringan tapi di balik ketenangan itu Arya tahu ada arus gelap yang sedang bergerak dan ia sudah berada tepat di tengahnya. Sore itu Ibda Arya duduk di kursi plastik di posko darurat menatap papan tulis yang penuh coretan peta jalur kapal, foto bangkai perahu hitam dan nama-nama yang sudah mulai tersambung satu persatu. Di tengah papan lingkaran besar bertuliskan Haji Tono. Semua jejak menggara ke sana tapi belum ada satupun bukti hukum yang cukup kuat untuk menjeratnya. Arya menutup matanya sebentar. Ia tahu Tono bukan orang sembarangan, seorang pengusaha kaya, punya hubungan dengan banyak pejabat daerah dan dikenal licin dalam urusan hukum. Kalau ingin menjatuhkan orang seperti dia harus ada bukti keras, bukan sekadar dugaan. Malam itu suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Angin laut masuk melalui jendela posko. Salah satu anggota reskrim Raka masuk tergesa. Pak, ada orang yang ingin bicara. Katanya dulu pernah kerja untuk Haji Tono. Arya berdiri. Orang itu adalah seorang pria tua dengan pakaian nelayan lusuh berkulit gelap karena matahari. Namanya Bapak Widio, dulu pernah menjadi anak buah di salah satu kapal milik Tono. Tangan kirinya gemetar ketika ia memegang topi. Saya tidak tahan lagi, ukapnya pelan. Sudah terlalu lama semua orang diam. Tapi setelah dengar ada 7 orang mati, saya tidak bisa pura-pura lagi. Arya menatap tajam. Pak Widio, apa yang Bapak tahu? Pria itu menarik napas berat. Tono bukan hanya kirim ikan, ia juga kirim barang-barang terlarang. Kadang malam hari kapal berangkat diam-diam tanpa izin pelabuhan. Orang yang ikut biasanya diberi uang besar dan diminta tidak banyak bertanya. Barang apa yang dikirim, tanya Arya. Saya tidak tahu persis, Wirio berbisik. Tapi beberapa kali saya lihat peti kayu besar yang ditutup kain terpal. Berat sekali. Waktu itu saya tidak berani tanya tapi saya dengar mereka menyebut kata barang luar. Arya merasakan darahnya berdesir. Barang luar, istilah yang sering dipakai sindikat penyelundupan lintas laut. Apakah Bapak pernah melihat Tono di dermaga saat kapal berangkat? Wirio mengangguk. Pernah. Dia tidak pernah naik kapal tapi selalu datang memberi perintah. Orang-orang sangat takut padanya. Siapapun yang melawan hilang. Setelah Wirio pergi, Arya duduk lama menatap papan catatan. Kesaksian itu penting tapi belum cukup. Ia butuh bukti fisik, barang selundupan yang nyata. Malam semakin larut dan kabut pelabuhan turun perlahan menyelimuti Karangsong seperti kain putih tipis. Sekitar pukul 11 malam suara radio dari kapal patroli berbunyi keras. Pak Arya, kami mendeteksi pergerakan kapal tidak terdaftar sekitar 3 mil dari muara. Kapal tanpa lampu. Arahnya menuju perairan barat. Arya langsung bangkit. Ikuti dari jarak aman. Jangan lakukan penangkapan dulu, perintahnya cepat. Saya dan tim menyusul sekarang. Perahu patroli melaju pelan menembus ombak malam. Di kejauhan cahaya redup sebuah kapal gelap tampak seperti bayangan di atas air. Mesin diesel kapal itu berdengung rendah. Arya berjongkok di haluan memandang melalui teropong malam. Kapal itu identik dengan kapal hitam yang digunakan Rudi tapi lebih besar. Itu kapal saudaranya, gumamnya. Raka berbisik, mereka tidak tahu kita membuntuti. Ini kesempatan Pak. Arya mengangguk. Ia tidak ingin gegabah. Jika mereka menangkap tanpa bukti yang jelas, Haji Tono bisa bebas lagi. Tapi jika berhasil merekam proses pemindahan barang, itu akan jadi pukulan besar. Sekitar pukul 7 dini hari kapal hitam itu berhenti di tengah laut. Sebuah perahu kecil dari arah lain mendekat tanpa lampu. Dalam kesunyian malam, Arya dan tim merekam setiap gerak melalui kamera night vision. Beberapa sosok pria bertubuh kekar menurunkan peti-peti kayu berat dari perahu kecil ke kapal besar. Lihat itu, bisik Raka. Mereka sedang memindahkan barang selundupan.
Salah satu peti terbuka sedikit karena tersenggol ombak. Dalam cahaya redup, Arya sempat melihat kilau logam emas dan ukiran ular melingkar di pinggir peti. Pemandangan itu membuat punggungnya merinding. Ini bukan sekadar penyelundupan, ikan ini jauh lebih besar. Saat kembali ke darat menjelang subuh, mata Arya merah menahan Lela. Tapi untuk pertama kalinya mereka punya bukti nyata, rekaman video jelas dari transaksi gelap di tengah laut. Ya tahu langkah berikutnya mempersempit lingkaran, memastikan barang-barang itu memang milik jaringan Haji Tono. Sinar matahari pertama muncul dari ufuk timur. Ombak masih bergulung tenang. Tapi Arya tahu perburuan sebenarnya baru saja dimulai. Langit Karangsong mulai memerah saat Ibda Arya berjalan menuju posko utama. Aroma asin dari laut menyatu dengan bau solar dan jaring basah. Suara ayam dan mesin kapal terdengar bersahutan. Namun suasana di dalam posko jauh dari tenang. Peta laut terbentang, foto-foto satelit terpajang di dinding dan layar laptop menampilkan rekaman gelap kapal hitam dan perahu kecil yang bertemu di tengah malam. Arya berdiri di depan layar, tangan terlipat. Ini bukan operasi kecil, katanya lirik. Mereka punya jaringan peralatan dan keberanian untuk bergerak di tengah malam. Artinya mereka tahu ada orang di darat yang melindungi. Raka, anggota reskrim yang ikut dalam patroli semalam, menambahkan kita punya rekaman jelas. Tapi mereka tak akan diam setelah tahu kita mengawasi. Kita harus bergerak cepat. Arya mengangguk pelan. Ia tahu kelompok seperti ini tidak pernah tinggal diam. Begitu merasa terengkam, mereka akan menghilangkan jejak termasuk saksi. Pagi itu ia kembali mendatangi Bapak Wiryo, saksi penting yang pernah bekerja untuk jaringan Haji Tono. Rumah kecil Wiryo terletak di tepi jalan tanah yang sunyi. Namun saat Arya sampai, pintu rumah terbuka dan kursi terbalik di halaman. Tidak ada suara, hanya angin laut bertiup pelan. Pak Wiryo, Arya memanggil pelan, tangannya memegang gagang pistol. Ia melangkah perlahan ke dalam rumah. Dapur kosong tapi ada jejak sepatu berlumpur dan gelas pekah di lantai. Di dinding paku gantungan jaket patah, tanda perlawanan singkat. Raka masuk dari pintu belakang. Pak Wiryo hilang. Arya menggertakkan rahang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang ingin menghapus saksi sebelum ia sempat membuka mulut lebih jauh. Siang harinya Arya mengajukan laporan ke atasannya di Polres. Tapi reaksi yang ia terima dingin dan hati-hati. Arya, kita harus punya bukti kuat dan izin resmi sebelum menyentuh orang seperti Tono, kata sang atasan. Kamu tahu dia punya koneksi besar. Jangan sampai kita terjebak politik. Arya menggepalkan tangan. 7 orang mati, 1 saksi hilang. Kalau kita menunggu izin terus, mereka akan hilang semua, Pak. Atasannya terdiam sejenak. Aku tahu, tapi lakukan dengan bersih, tanpa celah hukum. Malam itu Arya duduk di tangga dermaga. Laut terlihat tenang tapi pikirannya bergemuruh. Ia membuka ponsel, memutar ulang video dari tengah laut. Bayangkan peti-peti besar dengan ukiran ular melingkar, wajah-wajah buram para pria bertopeng dan tangan yang bekerja cepat seperti sudah dilatih. Di belakangnya Raka datang membawa secangkir kopi panas. Pak, saya sudah cek nomor registrasi kapal itu, katanya pelan. Tidak terdaftar di pelabuhan resmi manapun. Tapi mesin kapalnya berasal dari kapal bekas ekspor yang dijual lewat lelang di Jakarta 2 tahun lalu. Pembelinya perusahaan perikanan milik Haji Tono. Arya mendongak matanya menajam. Ini bukti penting, jaringan kapal ilegal itu punya jejak legal di atas kertas. Mereka menyamarkan aktivitas dengan perusahaan resmi. Sekitar pukul 7 dini hari ketika kabut mulai turun, suara mesin kapal kecil terdengar dari kejauhan. Tim patroli yang siaga di dermaga melapor, Pak, ada kapal tak dikenal masuk ke muara. Lampunya mati. Arya berdiri. Jangan tembak, amati dulu. Kita perlu tahu ke mana mereka membawa barangnya. Dari balik rimbunan bakau mereka mengintai. Kapal kecil itu melaju pelan lalu berhenti di dermaga tua yang sudah tidak digunakan. Beberapa orang turun membawa karung-karung besar dari lambung kapal. Mereka bergerak cepat seperti orang yang sudah hafal rute ini. Arya memberi isyarat ke Raka. Kamera malam dinyalakan. Setiap gerakan terekam. Orang-orang itu memindahkan karung ke dalam sebuah truk box putih tanpa plat nomor belakang. Ini jalur darat mereka, bisik Arya. Dari laut langsung ke gudang atau pelabuhan, bayangkan. Kita hampir sampai di pusatnya. Begitu truk itu berangkat, tim langsung mengikuti dari jarak jauh. Jalanan betek dan gelap hanya diterangi lampu kabut. Setelah 20 menit truk itu berhenti di depan sebuah gudang besar di pinggir jalan Karangsong Eretan. Tidak ada papan nama tapi lampu luar menyala terang. Arya mengecek peta. Gudang ini tidak ada di daftar legal pemerintah daerah. Ia menatap ke arah bangunan gelap itu, dada terasa berat. Disitulah kemungkinan besar barang yang dibawa kapal hitam disimpan. Dan mungkin jawaban tentang 7 mayat itu juga menunggu di dalam. Kabut malam masih menggantung ketika Ibda Arya dan tim reskrim menyembunyikan kendaraan patroli mereka sekitar 200 meter dari gudang besar tanpa nama di pinggir jalan Karangsong Eretan. Lampu luar gudang menyala kuning redup kukup untuk menunjukkan 2 pria bertubuh kekar berjaga di depan pintu baja besar.
Arya merendahkan tubuh di balik semak. Jelas ini bukan gudang ikan biasa, bisiknya pada Raka. Penjaga bersenjata dan mereka tidak terlihat seperti buruh. Raka mengangguk pelan. Ia menyalakan kamera inframerah kecil di pundaknya. Kalau kita tembus malam ini kita butuh bukti kuat. Arya menatap jam tangannya. Hampir pukul 2 dini hari, waktu yang sempurna untuk operasi bayangan. Ia memberi isyarat tangan dan tim bergerak perlahan memutari pagar samping. Dari sela ventilasi dinding seng yang berkarat, Arya mengintip ke dalam. Cahaya lampu sorot di dalam gudang membuat bayangan panjang di lantai beton. 6 orang sedang memindahkan karung besar dari truk box putih ke peti kayu panjang. Di sudut ruangan ada deretan peti logam berukiran ular melingkar, simbol yang sama dengan yang pernah ia lihat dari rekaman kapal hitam. Jantung Arya berdegup kencang. Ini bukan sekadar tempat transit. Ini gudang pusat jaringan penyelundupan. Salah satu pria membuka tutup peti. Dari kelahnya terlihat kilauan emas, potongan logam kuno dan patung kecil berbentuk ular naga dengan mulut terbuka. Mereka memperlakukan benda itu seperti harta karun. Raka berbisik, "Pak, ini jelas bukan barang legal. Kalau kita tangkap mereka di sini, kita bisa menjerat Tono dengan penyelundupan internasional." Arya berpikir cepat. Jumlah orang di dalam gudang lebih banyak dari timnya. Penangkapan langsung terlalu berisiko. Tapi ia punya satu cara rekam semuanya, kemudian lakukan penggerebekan resmi dengan kekuatan penuh esok malam. Tiba-tiba suara truk kedua terdengar mendekat dari arah barat. Lampu truk menembus kabut. Para penjaga di depan pintu mulai sibuk memberi aba-aba. 2 orang dari dalam membuka pintu besar. "Ini pengiriman berikutnya," gumam Arya. Namun saat truk berhenti, ia melihat sesosok pria keluar dari kabin, tubuh tinggi, perut bungkit, kemeja putih, Haji Tono sendiri. Ia turun dengan senyum santai menyalami beberapa orang di sana. Arya mensenggeram lututnya erat. Dia datang langsung, "Ini peluang emas," bisiknya. Tapi di saat yang sama risiko juga meningkat tajam. Tono berjalan menuju salah satu peti logam, menyentuhnya dengan tangan lalu tertawa kecil. "Kalian tahu berapa harga barang ini di luar negeri? Lebih dari setengah miliar rupiah satu peti." Suaranya terdengar jelas dari mikrofon kecil yang diselipkan di pagar. "Tidak ada yang bisa hentikan kita. Polisi pun tidak berani." Raka menatap Arya dengan mata membara. "Pak, suara itu jelas. Bukti suara langsung." Arya mengangguk. Ia merekam setiap kata, memastikan tidak ada gangguan sinyal. Dalam hatinya api kecil menyala. Akhirnya Tono keluar dari bayang-bayang. Setelah hampir 1 jam truk kembali meninggalkan lokasi. Orang-orang mulai mengunci gudang. Tono naik ke mobil hitamnya dan melaju ke arah kota. Begitu lampu kendaraan menghilang di tikungan, Arya memberi sinyal kepada tim untuk mundur perlahan. Di dalam mobil patroli yang mati lampu, napas semua orang terdengar berat tapi penuh semangat. "Besok," ujar Arya pelan tapi tegas, "kita akan datang lagi. Tapi kali ini dengan surat perintah penggerebekan dan satuan lengkap." Raka menggepalkan tangan. Dan saat itu tiba, Tono tidak akan punya tempat untuk bersembunyi lagi. Pagi menjelang, Laut Karangsong berkilau keperakan disinari matahari pertama. Namun ketenangan itu menipu, di baliknya badai besar sedang disiapkan. Arya berdiri di dermaga menatap jauh ke Cakrawala. Dalam pikirannya satu hal pasti, ini bukan lagi sekadar penyelidikan kematian 7 nelayan, melainkan perang melawan jaringan gelap yang berakar dalam. Dan ia tahu malam esok akan menjadi malam penentuan. Malam Karangsong kembali diselimuti kabut tebal. Jam menunjukkan pukul 23.15. Di jalan tanah menuju gudang tanpa nama, deretan mobil taktis dan motor trail polisi berhenti dalam gelap. Sirene dimatikan, hanya terdengar desiran angin laut dan suara serangga malam. Ibda Arya berdiri di depan barisan tim gabungan dari Reskrim Polairut dan Brimob. Semua berseragam hitam lengkap dengan senjata standar dan rompi anti peluru. Di tangannya surat perintah penggerebekan sudah ditandatangani resmi. "Malam ini," ujar Arya pelan namun tegas, "kita tangkap mereka saat tangan masih kotor. Tidak ada tembakan kecuali keadaan darurat. Prioritas kita amankan barang bukti, tahan semua orang dan jangan biarkan Tono kabur." Para anggota mengangguk mantap. Tegangan di udara seperti benang bara yang siap terputus. Pukul 23.45, drone kecil melayang sunyi di atas gudang. Dari layar monitor di mobil komando tampak truk box baru saja masuk ke area. Di depan pintu baja 3 orang bersenjata ringan berjaga. "Target siap," lapor operator drone. Arya memberi kode tangan. Gerak tim menyebar dari 3 arah, 1 kelompok dari gerbang utama, 1 dari sisi pagar barat dan 1 lagi melalui jalur bako belakang. Kabut malam membantu menyamarkan langkah mereka. Tepat pukul 00.03 suara besi berderit terdengar ketika pintu gudang mulai terbuka untuk menyambut pengiriman. Begitu truk masuk, separuh badan tim Brimob meledakkan granat kejut, ledakan pendek tanpa peluru, hanya cahaya menyilaukan dan suara menggema keras. Polisi angkat tangan, teriakan menggema serentak.
Para penjaga kaget, beberapa mencoba melarikan diri tapi segera dibekuk tim dari sisi pagar. Dalam hitungan detik halaman gudang dikuasai aparat. Arya berlari masuk ke dalam bersama Raka. Lampu sorot menyinari tumpukan peti logam berukiran ular melingkar, beberapa sudah terbuka, di dalamnya terlihat emas, artefak dan patung kuno yang berkilau memantulkan cahaya. Salah satu pria mencoba mengeluarkan pistol dari pinggang tapi Brimob lebih cepat, dalam sekejap ia ditumbangkan. Suara sirene dari mobil cadangan mulai terdengar dari jauh. Penggerebekan berlangsung cepat dan terukur, namun Haji Tono belum terlihat. Kali dia perintah Arya, dia pasti di sini. Tim menyisir ke ruang kantor kecil di sisi timur gudang. Pintu dikunci dari dalam. Dua anggota mendobraknya dan di sana Tono sedang berdiri, wajahnya pucat tapi matanya tajam. Di atas meja ada koper besar berisi uang tunai dan paspor. Sepertinya Anda berencana jalan-jalan jauh malam ini, Pak Tono, ukap Arya dingin. Tono tertawa kecil tapi suaranya gemetar. Kalian pikir bisa menangkap saya dan semua ini akan selesai? Kalian bahkan tidak tahu siapa yang saya wakili. Arya melangkah mendekat. Yang saya tahu 7 orang mati karena bisnis kotormu. Dan malam ini semuanya berakhir. Tono mencoba melawan tapi 2 anggota Brimob langsung memborgol tangannya. Kamera bodycam merekam setiap detik. Di luar, petugas mulai mengangkut barang bukti, peti-peti logam berat, tumpukan uang dan senjata. Semuanya ditandai satu persatu. Laut Karangsong bergemuruh. Pelansiola ikut menyaksikan akhir dari permainan gelap yang berlangsung terlalu lama. Raka menghampiri Arya. Pak, semua orang sudah diamankan, termasuk sopir dan penjaga. Barang bukti lengkap. Arya mengangguk, wajahnya kaku tapi matanya tajam. Pastikan semuanya masuk berita acara dengan rapi. Kita tidak boleh beri mereka celah. Beberapa jam kemudian, saat matahari pertama mulai muncul di ufuk timur, Haji Tono digiring keluar dari gudang dengan tangan terborgol. Para warga yang sejak dini hari berkerumun dari kejauhan berbisik-bisik, pria yang selama ini tak tersentuh akhirnya jatuh. Raka menatap langit yang mulai kera. Kita berhasil, Pak. Arya menarik napas panjang. Belum, ini baru pintu pertama. Tono bukan pemain tunggal, tapi setidaknya 7 nyawa itu akhirnya punya jawaban. Ombak Karangsong memantulkan cahaya pagi. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Arya merasa angin laut terasa sedikit lebih ringan. Tapi jauh di dalam dadanya ia tahu masih ada bayangan lain yang belum muncul ke permukaan. Udara pagi Karangsong terasa berbeda setelah penggerebekan besar semalam. Pelabuhan nelayan yang biasanya riuh kini dipenuhi bisik-bisik. Semua orang membicarakan satu nama yang selama ini dianggap tak tersentuh, Haji Tono. Foto penangkapannya telah menyebar ke mana-mana. Namun bagi Ibda Arya, kemenangan itu terasa belum utuh. Di meja posko darurat, tumpukan dokumen rekaman dan hasil pemeriksaan awal menunjukkan satu hal: jaringan Tono terlalu rapi untuk dijalankan sendirian. Raka masuk sambil membawa secangkir kopi panas dan laporan forensik. Pak, hasil awal pemeriksaan barang bukti sudah keluar. Semua artefak itu asli logam emas dan perunggu kuno, kemungkinan besar peninggalan maritim abad ke-14. Arya menyipitkan mata. Barang seberharga ini tidak mungkin hanya berputar di satu tangan. Pasti ada orang di atas Tono. Siang hari Tono diperiksa di ruang interogasi. Ruangan itu sunyi, hanya suara kipas angin tua berputar. 2 borgol melingkar di pergelangan tangannya. Meski pakaiannya lusuh dan rambut akak-akakannya masih menyunggingkan senyum sinis. Arya duduk di hadapannya. Kau memimpin jaringan penyelundupan. 7 orang mati. Artefak senilai miliaran ditemukan di gudangmu. Mengaku sajalah Tono. Tono tertawa pelan. Kau pikir aku raja? Aku hanya bidak kecil. Barang itu bukan milikku. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah dari siapa? Tono menunduk lalu menatap tajam. Kau bahkan tidak tahu seberapa dalam lautan ini, Arya. Orang-orang yang sesungguhnya bermain tidak akan pernah muncul di berita. Arya menggetukkan jarinya ke meja. Nama, beri aku nama. Tono menggeleng pelan. Kalau aku bicara, aku mati sebelum matahari besok terbit. Sore itu laporan intelijen mulai masuk satu persatu. Jalur keuangan Tono mengarah ke perusahaan pelayaran di Jakarta. Nama pemiliknya Damar Prasetyo, seorang pengusaha besar dengan koneksi internasional. Beberapa transaksi mencurigakan menunjukkan pemindahan barang dari luar negeri ke Karangsong, semua lewat jalur laut gelap. Raka menatap laporan dengan wajah serius. Pak, orang ini bukan sembarangan. Kalau Tono saja sekuat itu di sini, Damar jelas lebih berbahaya. Arya menghela napas panjang. Ia tahu jalur hukum akan makin rumit. Kita tidak bisa gegabah. Damar punya uang dan penggakara, tapi kita juga punya bukti awal. Ini baru babak kedua. Menjelang malam, hujan tipis turun di pesisir. Arya berdiri sendirian di dermaga memandangi ombak yang bergerak lambat. Dalam pikirannya 7 wajah nelayan yang tewas masih terus menghantuinya, terutama wajah Rudi Hartanto yang seharusnya hanya mencari nafkah tapi malah berakhir di dasar laut. Kasus ini belum selesai, gumamnya lirih. Raka datang membawa kabar baru.
Pakar laporan dari tim Polerud, mereka menemukan sebuah peti logam yang tersangkut di karang sekitar 2 mil dari lokasi kapal pertama. Peti itu belum sempat diangkut para pelaku. Arya langsung menegakkan tubuhnya, segera bawa ke markas. Kita buka malam ini. Di posko peti itu dibersihkan dari karang dan lumpur laut. Butuh 4 orang untuk mengangkatnya. Saat dibuka semua orang terdiam di dalamnya selain patung emas naga laut ada dokumen kargo dalam bahasa asing kap pelabuhan luar negeri dan tanda tangan elektronik yang jelas bukan milik siapapun di Karangsong. Raka bersuara pelan, ini bukti barang ini bukan hanya diselundupkan di Indonesia. Ini jaringan lintas negara. Arya menatap isi peti itu dengan mata tajam. Tono hanyalah pintu pertama. Setelah ini kita akan masuk ke lautan yang lebih dalam. Malam semakin larut. Angin laut kembali berhembus dingin. Tapi kali ini hati Arya tak lagi gelisah, ia tahu arah yang harus diambil. Di balik kasus 7 mayat di dasar laut ada jaringan besar yang siap ia bongkar satu persatu. Dan dalam keheningan dermaga Karangsong ia berbisik pada dirinya sendiri, permainan ini belum selesai. Laut belum benar-benar diam. Hujan turun deras membasahi pesisir Karangsong. Jalanan becek, suara ombak terdengar seperti derap langkah raksasa di kejauhan. Namun di dalam ruang penyidik Polres Indramayu, Ibda, Arya dan Raka duduk mengelilingi meja panjang yang dipenuhi peta pelayaran, laporan keuangan dan salinan dokumen kargo yang ditemukan dalam peti logam semalam. Ini bukan hanya penyelundupan lokal, kata Raka sambil menunjuk kap pelabuhan asing di dokumen. Barang ini jelas berasal dari luar negeri dan perusahaan pelayaran Damar Prasetyo yang terkantum di sini beroperasi di jalur internasional. Arya mengangguk pelan. Kita sudah melewati batas kasus daerah. Ini akan jadi operasi besar. Beberapa jam kemudian pertemuan tertutup digelar di ruang rapat Polres. Hadir pula perwakilan dari Bea Cukai dan Direktorat Kriminal Khusus. Seorang perwira senior berbicara serius. Damar Prasetyo bukan nama asing. Dia punya armada kapal ekspor impor dan jaringan legal yang luas. Tapi ini pertama kalinya ada bukti langsung mengaitkannya dengan penyelundupan artefak ilegal. Dia akan lawan kita dengan uang dan penggakara timpal seorang petugas Bea Cukai. Tapi kalau kita bisa buktikan barang-barang ini masuk lewat jalur pelabuhan gelap, kita bisa menyeretnya ke meja hijau. Arya menambahkan dia bukan hanya pemain bisnis. Orang seperti ini biasanya punya jaringan preman politik dan aparat, bayangkan. Kita harus siap jika gelombang kedua datang lebih besar dari Tono. Sore itu Tono kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan. Wajahnya tak lagi setegang kemarin. Ia seperti seseorang yang sudah pasrah atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Damar, kata Arya langsung saat duduk di depannya. Kau bekerja untuknya kan? Tono tertawa kecil basah oleh sisa hujan di rambutnya. Aku tidak bekerja untuk siapapun. Aku hanya ikut arus. Tapi arus itu deras, Arya. Jika kau melawan kau akan tenggelam juga. Arya menatapnya dingin. Kau pikir aku takut? Bukan soal takut, jawab Tono pelan. Damar bukan aku. Dia bukan orang yang mungkul di dermaga atau gudang. Dia duduk jauh tinggi dan punya banyak tangan. Jika aku ditangkap, 1 Tono hilang tapi 20 Tono lain akan mungkul. Ungkapan itu membuat ruangan hening. Kata-katanya terdengar seperti ancaman tapi juga kebenaran pahit. Malam hari angin laut semakin kencang. Di dermaga Karangsong sebuah kapal nelayan kecil kembali tanpa jaring penuh. Nakodanya seorang pria tua bernama Pak Saman berlari ke pos polisi pesisir dengan napas terengah. Pak, Arya teriaknya. Ada kapal besar malam ini, tidak pakai lampu, lewat jalur belakang, lebih besar dari kapal Tono. Arya segera berlari ke ruang komando memanggil Raka dan tim patroli laut. Dalam waktu singkat mereka bergerak ke muara Cimanuk dengan perahu cepat Polerud. Dari kejauhan dalam kabut dan hujan, siluet kapal kargo hitam besar terlihat samar, lebih besar dari semua kapal yang pernah mereka hadapi. Kapal itu bergerak lambat tanpa lampu navigasi, tapi jalurnya jelas menuju dermaga lama yang sudah ditutup sejak lama. Ini pasti kapal jaringan Damar, gumam Raka. Arya menyalakan radio. Tim 1 dan 2 siaga di sisi selatan dan timur. Jangan bergerak dulu. Kita perlu tahu seberapa besar kekuatan mereka. Lewat teropong malam mereka melihat beberapa kontainer logam besar di geladak kapal. Orang-orang bertopeng menurunkannya dengan derek portabel. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari penggerebekan sebelumnya, setidaknya 20 orang bersenjata. Arya menggerutkan kening. Ini bukan sekadar operasi penyelundupan kecil. Ini pengiriman besar-besaran. Pak Raka berbisik, kita nggak bisa lawan mereka sekarang. Kita butuh bantuan tambahan. Arya menimbang cepat. Ia tahu kalau mereka menunggu terlalu lama kapal itu bisa pergi lagi. Tapi menyerang dengan kekuatan sekarang bisa berarti bunuh diri. Ia menyalakan radio khusus. Pusat ini Arya, butuh bala bantuan. Kapal kargo hitam terdeteksi di dermaga lama. Jumlah pelaku banyak bersenjata. Permintaan status operasi darurat. Suara operator dari markas terdengar tegas, bantuan dalam perjalanan. Tahan posisi, jangan sampai kapal itu kabur. Arya menggepalkan tangannya. Kali ini bukan hanya Tono, ini Damar. Hujan makin deras.
Ombak bergulung menghantam lambung kapal patroli. Dalam kegelapan sorot lampu redup dari kapal kargo hitam itu seperti mata pemangsa yang sedang mengintai. Arya menatapnya tajam. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Ini adalah awal gelombang kedua lebih besar, lebih berbahaya dan tak ada ruang untuk mundur. Hujan deras menimpa dermaga lama Karangsong membuat kayu lapuk dan tali tambang mengeluarkan suara berderit pelan. Dalam kegelapan malam itu Ibda, Arya dan tim patroli Polairut berjongkok di balik perahu kayu terbengkalai mengawasi kapal kargo hitam raksasa yang bersandar diam-diam. Lampu redup dari geladak kapal menyorot ke bawah. Puluhan pria bertopeng menurunkan kontainer logam besar. Suara logam berat beradu dengan besi terdengar jelas meski hujan mengguyur. Jumlah mereka terlalu banyak, bisik Raka, napasnya nyaris tak terdengar di bawah suara hujan. Lebih dari 20 orang dan sebagian bersenjata. Arya menatap tajam. Ia tahu mereka tak bisa menunggu lama. Jika kapal itu selesai bongkar muat bukti dan pelaku akan lenyap ke jalur darat yang lebih luas. Tapi menyerbu sekarang juga berarti menghadapi kekuatan besar dalam kondisi cuaca buruk. Pukul 00.37 suara radio khusus terdengar berderak unit bantuan Brimob dan Direktorat Khusus dalam Perjalanan. Perkiraan tiba 15 menit. Arya menekan tombol balasan. Terima, kami tahan posisi. Jangan beri mereka ruang gerak. Mata Raka menyipit memandangi beberapa kontainer yang sudah diletakkan di tepi dermaga. Pak, lihat simbol itu. Arya mengangkat teropong malam. Di dinding kontainer terlihat simbol ular melingkar sama seperti yang ditemukan pada peti-peti Tono. Hanya kali ini simbolnya lebih jelas dengan kode tambahan bertuliskan S19. Salah satu pria bertopeng berteriak dalam bahasa asing. Dalam sekejap kelompok pekerja bergerak lebih cepat. 2 truk besar muncul dari jalan tanah belakang dermaga, lampunya dimatikan. Mereka siap mengangkut muatan. Kalau mereka naik ke truk, kita kehilangan semuanya, desis Raka. Arya menimbang cepat. 15 menit terlalu lama untuk menunggu bantuan penuh. Tapi jika membiarkan barang keluar, penyelidikan akan mentok. Ia menghela napas dalam-dalam lalu berkata pelan tapi tegas, kita tahan mereka sekarang. Bertahan sampai bantuan datang. Jangan biarkan satu pun truk itu pergi. Tim patroli bergerak diam-diam mendekati sisi dermaga. Hujan lebat menyamarkan langkah kaki mereka. Arya memberi aba-aba tangan, satu tim mengunci jalan keluar truk, satu tim menyusup lewat sisi kapal. Begitu truk pertama menyalakan mesin, Arya menembakkan peluru peringatan ke udara. Polisi tangan di atas, suara itu memeka derasnya hujan. Lampu sorot tim patroli menyala serentak menerangi seluruh dermaga. Para pria bertopeng sontak kaget. Sebagian membeku tapi beberapa langsung mengangkat senjata. Tembakan pertama terdengar bukan dari polisi melainkan dari arah kapal. Peluru melesat mengenai tiang kayu di samping Arya. Ia merunduk cepat dan membalas tembakan ke arah pelaku bersenjata. Suasana berubah menjadi baku tembak dalam hujan. Jangan biarkan mereka naik truk, teriak Arya. Raka dan 2 anggota lainnya menahan laju kendaraan pertama dengan menembak ban depan. Truk itu oleng dan berhenti miring. Suara tembakan bercampur dengan petir menciptakan kekacauan berat. Pukul 00.49 suara sirene dari arah jalan utama terdengar. Bantuan Brimob tiba. Kilatan lampu merah dan biru menerobos hujan seperti ombak baru. Serbu, teriak Komandan Brimob dari radio. Tim gabungan menyerbu dari 2 arah. Pelaku bersenjata satu persatu ditumbangkan atau menyerah. Beberapa mencoba kabur lewat kapal tapi Polairut sudah mengepung sisi laut. Satu pria bertopeng besar, jelas bukan buruh biasa, mencoba kabur ke kabin kapal sambil membawa koper kecil. Arya mengejarnya menembus hujan deras. Mereka bertarung singkat di lorong kapal yang licin. Pria itu berusaha menikam dengan pisau lipat tapi Arya lebih cepat. Satu tendangan keras membuat pisau terlepas dan borgol menutup pergelangan tangan pelaku. Saat semua pelaku ditangkap dan senjata mereka disita, hujan mulai mereda. Dermaga dipenuhi lampu sorot kontainer logam berderet rapi dan aparat bersenjata. Raka mendekati Arya yang basah kuyup. Pak, kita berhasil. Arya mengangguk, napasnya berat. Ya, tapi ini baru permukaan. Orang-orang ini hanya pion. Kita butuh otak di balik layar. Seorang anggota Brimob datang sambil membawa koper kecil yang direbut dari pelaku kabur tadi. Di dalamnya ada tumpukan dokumen kontrak luar negeri, semua bertanda tangan Damar Prasetyo. Raka membeku, Pak, ini dia, orang di balik semuanya. Arya menatap koper itu lama lalu berkata pelan, pertarungan sebenarnya baru dimulai. Pagi itu langit Karangsong berubah kelabu. Hujan semalam telah meninggalkan jejak lumpur dan bau air laut menyengat di seluruh dermaga tua. Kontainer-kontainer logam yang disita kini berbaris rapi di halaman kantor Bea Cukai, dijaga ketat oleh petugas bersenjata. Ibda Arya berdiri di depan tumpukan kontainer itu bersama Raka, tubuhnya masih lelah setelah operasi semalam. Tapi matanya tajam karena dalam koper yang direbut dari pelaku ada dokumen resmi bertanda tangan Damar Prasetyo, bukti pertama yang menghubungkan sang pengusaha besar itu dengan jaringan penyelundupan artefak lintas negara.
Dia tidak akan duduk diam setelah ini, kata Raka Pelan. Arya mengangguk. Justru sekarang ia akan bergerak lebih cepat dari kita. Di ruang rapat Polres, pertemuan darurat digelar bersama Direktorat Kriminal Khusus dan Perwakilan Kejaksaan. Seorang jaksa senior membuka map tebal. Bukti ini kukup untuk meminta surat perintah penggeledahan kantor pusat Damar di Jakarta. Tapi ingat, dia punya penggakara koneksi politik dan uang yang sangat besar. Sekali kita mulai, tidak ada jalan mundur. Lakukan, jawab Arya mantap. Kita tidak boleh biarkan darah 7 orang itu sia-sia. Raka menambahkan, dan juga puluhan peti artefak ini. Ini bukan penyelundupan kecil. Ini operasi yang sudah berjalan bertahun-tahun. Sore hari Arya dan tim berangkat ke Jakarta bersama unit gabungan. Di dalam mobil Raka membuka berkas tambahan dari intelijen. Pak dengar ini, katanya sambil menunjuk catatan. Perusahaan Damar tercatat menerima pengiriman dari 4 negara selama 6 bulan terakhir, semuanya lewat pelabuhan swasta kecil. Polanya selalu sama, kapal tiba tengah malam, tidak tercatat di sistem manifest resmi, lalu barang hilang sebelum fajar. Arya mendengarkan dengan rahang mengeras. Jadi Tono hanya satu dari banyak kaki tangannya. Ya, dan menurut catatan intel, Damar bahkan punya orang dalam di pelabuhan. Pukul 19.45 tim gabungan tiba di kawasan pergudangan elit di utara Jakarta. Kantor pusat PT Samudra Jaya Mandiri milik Damar Prasetyo berdiri menkolok gedung kakak 3 lantai dengan pagar tinggi dan kamera keamanan di setiap sudut. Tim tak ingin membuat keributan. Mereka bergerak senyap mengepung seluruh perimeter. Begitu surat perintah ditunjukkan, pintu gerbang utama dibuka paksa. Di dalam kantor beberapa staf mencoba menggulur waktu, tapi tak ada yang bisa menghentikan puluhan petugas bersenjata yang menyisir ruangan satu persatu. Raka mendekati ruang direktur di lantai 3. Di balik pintu kayu besar itu mereka menemukan ruang pribadi Damar, meja kayu jati, rak penuh peta pelayaran dan monitor CCTV besar yang menampilkan pelabuhan-pelabuhan kecil di seluruh Indonesia. Tuhan, bisik Raka. Di balik lukisan besar tergantung di dinding mereka menemukan brankas digital. Setelah hampir 2 jam dan bantuan ahli forensik digital, brankas itu berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat paspor luar negeri atas nama orang lain tapi dengan foto Damar. Beberapa buku besar berisi transaksi gelap. Flash disk yang berisi rekaman CCTV dari dermaga-dermaga rahasia. Dan satu amplop kokelat bertuliskan Karengsong 7. Arya membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada foto 7 pria yang ditemukan tewas di dasar laut dengan catatan tulisan tangan di pojok, jangan ulangi kesalahan. Wajah Arya menegang. Dia tahu semua dari awal. Saat penyisiran selesai, salah satu anggota intel mendekati Arya. Pak, kita tidak menemukan Damar di lokasi. Dia sudah kabur sebelum kita datang. Arya menggepalkan tangan. Dia tahu kita akan datang. Ada kebocoran. Raka menatap Arya dengan mata tajam. Itu berarti dia akan melawan. Dan kali ini kita bukan cuma kejar penyelundup. Kita kejar orang berkuasa. Arya menatap langit malam Jakarta yang mulai gelap. Dalam hati ia tahu badai besar baru saja dimulai. Langit Jakarta gelap pekat malam itu. Awan tebal mengantung rendah seolah menahan napas. Sejak penggeledahan kantor pusat PT Samudra Jaya Mandiri, seluruh unit kepolisian dan intelijen dikerahkan untuk satu misi, menangkap Damar Prasetyo hidup-hidup. Ibda Arya berdiri di depan papan operasi besar di markas sementara Direktorat Kriminal Khusus. Di sana jejak pelarian Damar dipetakan secara rinci dari kamera tol hingga citra pelabuhan. Garis merah di peta berakhir di pelabuhan Kelinsing, sebuah jalur gelap yang sering digunakan untuk pelayaran internasional ilegal. Dia tidak lari ke luar negeri lewat bandara, ujar Raka tegas. Orang seperti Damar pasti pilih laut. Lebih cepat, lebih sulit dilacak. Arya mengangguk, dan lebih berbahaya. Pukul 22.18 laporan terbaru masuk dari tim Intel. Target Damar terdeteksi naik kapal cepat warna abu-abu tanpa lampu navigasi. Arah perairan utara Jawa. Cuaca buruk, gelombang tinggi. Raka menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Dia mencoba kabur di tengah badai. Gila. Arya langsung mengambil jaket taktisnya. Justru itu dia pikir kita tidak akan berani kejar dalam kondisi seperti ini. Dia salah. Malam itu tim gabungan Polairut dan Brimob bergerak cepat. 2 kapal patroli dan 1 helikopter pengintai dikerahkan. Hujan deras mulai turun, angin kencang menerpa tubuh siapapun yang berdiri di dek kapal. Raka berdiri di samping Arya menggenggam radio erat-erat. Pak, kalau ombak makin besar ini bisa jadi misi bunuh diri. Arya menatap lurus ke gelapnya laut. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Pukul 23.05 dari kejauhan lampu sorot helikopter menangkap bayangan kapal cepat. Kapal itu bergerak zigzag berusaha lolos dari radar patroli. Suara ombak menghantam keras menelan semua suara selain angin dan mesin kapal. Target visual terdeteksi, suara pilot terdengar dari radio. Koordinat 62, Lu 1071 BT, arah utara. Arya memberi aba-aba. Percepat mesin kita, potong jalur mereka dari sisi timur. Mendekati koordinat kapal patroli mulai oleng karena ombak tinggi.
Peter menyambar langit menerangi laut sesaat kukup untuk memperlihatkan Damar berdiri di haluan kapal kepat wajahnya basah oleh hujan tapi mata tajam penuh perhitungan. Damar teriak Arya melalui penggeras suara. Menyerahlah sekarang atau kami tembak kapalmu. Suara Damar sama terdengar tertiup angin. Kalian pikir bisa menghentikan laut? Tiba-tiba dua pria bersenjata muncul dari belakang kapal kepat dan menembak membabi buta ke arah kapal patroli. Suara peluru bercampur dengan badai. Raka dan anggota Brimob membalas tembakan. Suara ledakan pelan terdengar saat salah satu peluru mengenai tangki bahan bakar kecil di buritan kapal Damar. Mesin mereka melambat, teriak Raka. Arya mengangkat senjatanya dan memberi perintah. Akhir dekati mereka tangkap hidup-hidup dua kapal patroli bergerak dari dua arah menutup jalur pelarian. Damar berusaha menyalakan mesin cadangan tapi terlalu lambat. Dalam beberapa detik tali jangkar dilempar menjerat lambung kapal Sepat. Baku tembak singkat meletus di tengah badai. Dua anak buah Damar dilumpuhkan. Damar sendiri melompat ke air mencoba berenang ke arah timur. Tapi laut tidak memihaknya. Ombak besar menghantam tubuhnya menggulungnya ke dalam arus gelap. Target dia, teriak salah satu anggota tim penyelamat. Arya tanpa berpikir panjang melompat ke laut menyusul dalam dingin yang menusuk tulang. Ombak seperti tangan raksasa menarik ke bawah tapi ia berenang keras ke arah bayangan Damar yang terseret arus. Dalam remang cahaya lampu sorot ia berhasil meraih kera jaket pria itu dan menariknya ke permukaan. Damar, habis sudah permainanmu, teriak Arya di tengah hujan dan gelombang. Beberapa menit kemudian keduanya diangkat ke atas kapal patroli. Damar terbatuk keras, wajahnya pucat tapi matanya masih menyala dengan kebencian. Borgol baja langsung dikunci di pergelangan tangannya. Raka berdiri basah kuyup menggatur napas. Pak, kita berhasil. Arya menatap laut gelap yang terus bergolak. Badai belum selesai, Rak. Ini baru akhir dari pelarian, bukan akhir dari semuanya. Kapal patroli berbalik ke darat dengan lampu sorot menembus hujan. Di geladak Damar terbaring dalam borgol, sosok raksasa di balik bayangan jaringan penyelundupan yang akhirnya tertangkap. Tapi di dalam hati Arya ia tahu menangkap satu orang bukan berarti menutup semua pintu gelap. Masih ada orang-orang lain di balik laut yang sama. Matahari pagi menyinari pelabuhan Karangsong setelah berhari-hari langit gelap. Ombak kecil berkejaran pelan di bibir dermaga seolah tak pernah terjadi pertempuran dan badai. Tapi bagi Ibta Arya setiap suara ombak kini membawa jejak panjang dari kegelapan yang baru saja ia hadapi. Di ruang interogasi Polda Metro Jaya, Damar Prasetyo duduk dalam borgol mengenakan pakaian tahanan oranye. Wajahnya tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum seperti seseorang yang masih menyimpan banyak rahasia. Jadi ini akhirnya Arya duduk di seberangnya. Semua orangmu sudah ditangkap. Semua rute penyelundupan ditutup. Kau tidak punya jalan lagi. Damar menatap lurus ke matanya. Kau pikir kau sudah menang, Arya? Kau hanya menangkap satu orang. Tapi laut-laut lebih luas dari yang kau kira. Arya menggetuk meja perlahan menahan amarah. Laut memang luas tapi jejak kejahatanmu tidak akan hilang begitu saja. Beberapa jam kemudian konferensi pers besar digelar di halaman Polda. Kasus jaringan penyelundupan artefak lintas negara resmi diumumkan ke publik. Puluhan media hadir. Juru bicara kepolisian menjelaskan tersangka utama Damar Prasetyo telah ditangkap. Barang bukti berupa 27 peti artefak emas dan perunggu dari berbagai situs laut dalam disita. Jaringan ini beroperasi selama lebih dari 5 tahun dan terhubung ke beberapa negara. Raka berdiri di sisi Arya, wajahnya masih lelah tapi tersenyum tipis. Kita berhasil, Pak. 7 orang yang mati di dasar laut akhirnya mendapat keadilan. Arya mengangguk pelan. Keadilannya, tapi aku tahu masih ada sesuatu di balik semua ini. Sore itu Arya kembali ke dermaga Karangsong tempat semua cerita dimulai. Langit cerah, air laut tenang, tapi kenangan tentang mayat-mayat di dasar laut dan suara tembakan di tengah badai terasa seperti masih menggantung di udara. Ia duduk di tepi dermaga mendengarkan suara burung kamar lalu menutup mata. Dalam keheningan itu bayangkan wajah 7 nelayan yang tewas muncul di pikirannya. Semoga kalian tenang sekarang, bisiknya pelan. Malam harinya saat Arya menulis laporan akhir di kantor, Raka masuk membawa map biru. Pak, ada sesuatu yang harus Bapak lihat. Di dalam map itu ada foto satelit yang dikirim oleh Intel Internasional. Sebuah kapal kargo besar terdeteksi bergerak di perairan utara membawa simbol ular melingkar yang sama, kode 19 identik dengan jaringan Damar. Arya menatap foto itu lama. Jadi benar dia bukan satu-satunya. Raka mengangguk. Damar hanya satu cabang. Ada jaringan lebih besar di luar negeri. Mungkin orang-orang yang bahkan Damar takut padanya. Mereka berdua berdiri di balkon kantor polisi menatap laut gelap dari kejauhan. Angin malam berhembus membawa suara ombak yang pelan namun dalam. Laut tidak pernah lupa, Rak, kata Arya pelan. Mereka pikir bisa menggubur jejak di dasar air. Tapi cepat atau lambat laut akan mengembalikannya. Raka menarik napas panjang.
Apa kita akan lanjut Pak? Arya menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Kita tidak punya pilihan lain. Selama masih ada kejahatan di laut, kita harus berdiri di sini. Keesokan paginya tim khusus baru dibentuk untuk membongkar jaringan penyelundupan internasional yang tersisa. Arya ditunjuk sebagai koordinator lapangan nasional. Ia berdiri di depan tim barunya, sebagian besar wajah muda penuh semangat dan tekad. Laut bukan musuh, kata Arya dalam penggarahan pertamanya. Musuh kita adalah mereka yang bersembunyi di balik gelombang. Mereka pikir laut bisa menyembunyikan kejahatan. Kita akan buktikan mereka salah. Sorak kecil terdengar di ruangan. Operasi baru pun dimulai, bukan untuk membalas dendam tapi untuk melindungi lautan Indonesia dari tangan kotor. Sore itu saat matahari perlahan turun di ufuk barat, Arya kembali berjalan sendirian ke dermaga Karangsong. Laut tenang berkilau kemasan dalam cahaya senja. Ia berdiri diam mendengarkan suara ombak. Dalam hati ia berbisik, 7 jiwa kalian tidak sia-sia. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku janji laut ini akan menjadi tempat yang aman lagi. Angin berhembus lembut dan untuk sesaat Arya merasa siakan laut menjawabnya. Kisah tentang kasus pembunuhan dan jaringan penyelundupan di Laut Karangsong menunjukkan satu hal penting: sebesar apapun upaya menyembunyikan kejahatan, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Laut mungkin dapat menelan jejak, tetapi keadilan tidak akan pernah diam. Berkat keberanian, keteguhan dan keyakinan pada kebenaran, kegelapan yang menutupi tempat ini akhirnya berhasil diungkap. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran memiliki kekuatannya sendiri, mungkin dapat disembunyikan untuk sementara tetapi tidak selamanya. Keadilan membutuhkan keberanian dari mereka yang berani berdiri melawan kebohongan dan ketidakadilan. Tidak ada kejahatan yang benar-benar tak terlihat selamanya, dan setiap dari kita punya tanggung jawab untuk membela kebenaran sekecil apapun peran kita. Jika Anda percaya bahwa keadilan harus disuarakan, jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah nyata, misteri dan perjalanan membongkar kegelapan agar terang menang, klik subscribe sekarang, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah mati. Bersama kita bisa menjadikan kisah ini sebagai kekuatan untuk hidup lebih berani dan lebih bermakna.